Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa ya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minul muttaqun. Para umat jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur pada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pagi ini kita bisa berjumpa kembali di majelis ilmu ini. Semoga Allah berikan rahmat dan ampunan untuk kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah limpah pada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sampai pada pembahasan halaman 86 ya. Zaman yang dipenuhi dengan berbagai macam cobaan. Ya. Yang megang kitabnya ada yang saya kebelok ini. Betul enggak? Betul ya. Baik. Hadis ke-88 ya. Dari Abu Umayyah As-Sa'bani, dia berkata, aku pernah mendatangi Abu Sya'labah Al-Khushani. Ia bertanya kepadaku tentang ayat ini, tentang ayat apa pendapatmu tentang ayat ini? Ya, maka aku bertanya ayat yang mana? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Setiap kalian hendaknya menjaga diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kamu sudah mendapatkan petunjuk, maka orang-orang sesat itu tidak akan bisa menimpakan madarat kepadamu. Ya, ini ayat surat Al-Maidah 105. Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Setiap kalian hendaknya menjaga diri kalian sendiri-sendiri. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau nanti ada orang yang sesat ingin mengajak kamu dalam kesesatan, ingin memprovokasi kamu melakukan kemungkaran, la yadurru, itu enggak akan mempan. Syaratnya apa? Idza tadaitum, kalau kamu sudah mendapatkan petunjuk. Nah, kalau kamu nggak dapat petunjuk, maka kamu sangat mudah diprovokasi dan diajak oleh orang-orang yang sesat. Melihat tayangan ini bingung, melihat tontonan ini bingung, ini kok kayak gini, ini kok kayak gini. Maka kata Allah, alaikum anfusakum, hendaknya kalian menjaga diri kalian sendiri. Ya, maka sahabat ini kemudian menjawab, demi Allah, engkau telah menanyakannya kepada orang yang ahli tentangnya. Aku pernah bertanya makna ayat ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, bal i'tamiru bil ma'ruf wa tanahau 'anil munkar hatta idza ra'aita suhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'saratan wa ijaba kulli ra'yin bi ra'yihi fa'alaika bi khasati nafsika wada'il awama fa inna min waraikum ayyamas sabr ayyaman as-sabru fihinna mislul qabdi alal jamri lil amil fihinna mislu ajri khamsina rajulan ya'maluna misla amalikum. Jadi ketika ayat itu ditanyakan oleh Abu Sya'labah Al-Khushani kepada Rasulullah, ini maksudnya ayat ini gimana ya Rasul? Alaikum anfusakum, jagalah diri kamu, kamu nggak akan tersesat kalau kamu sudah dapat petunjuk.
Maka Nabi kemudian mengatakan, i'tamiru bil ma'ruf, hendaknya engkau terus melakukan amar ma'ruf, hendaknya engkau terus melakukan nahi mungkar, ya, hatta idza ra'aita, karena nanti ya kamu akan sulit untuk bisa amar ma'ruf nahi mungkar ketika kamu sudah melihat suhan muta'an, kekikiran yang ditaati. Ya, ini nanti jadi di zaman Nabi itu para sahabat tidak ada yang kikir. Ya, kita bisa lihat bagaimana mereka begitu peduli dengan lingkungan sekitarnya. Bahkan digambarkan dalam Al-Quran karakter sahabat itu apa? Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih memperhatikan orang lain daripada dirinya sendiri, walaupun dia sangat membutuhkan. Ini jadi begini Bu ya. Ini Nabi menceritakan tentang perintah amar ma'ruf nahi mungkar sebagai ciri khas umat Islam yang selalu mengingatkan saudaranya dalam kebaikan dan mencegah mereka dalam kemungkaran. Inilah yang membuat ajaran Islam eksis karena adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Salah satunya amar ma'ruf di sini melalui majelis ilmu ini, termasuk juga nahi mungkarnya. Nah, Rasul kemudian mengatakan, ya, kalau kalian jaga ini, kalian akan aman. Jadi kalau kalian mempertahankan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kalian akan terselamatkan dari kesesatan. Tapi nanti akan tiba waktunya kalian mengalami satu zaman, yaitu zaman di mana suhan muta'an, kekikiran akan ditaati. Ya. Kemudian Nabi menyebutkan hawan muttaba'an, hawa nafsu akan diikuti. Kemudian dunia mu'saratan, dan manusia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Wa ijabu kulli dzira'in bira'hi, setiap orang bangga dengan pikirannya, dengan pendapatnya, kagum dengan ilmu yang dimilikinya, merasa paling benar sendiri. Ya, nah ini kita akan menghadapi 4 zaman ini, yang 4 zaman ini tidak pernah dilihat oleh para sahabat. Ya, kenapa? Karena para sahabat yang pertama mereka tidak kikir. Seperti yang tadi saya gambarkan, ya, bahwa para sahabat terbebas dari kekikiran. Itu bisa kita buktikan bagaimana ketika orang-orang muhajirin dari kota Mekkah hijrah ke Madinah hanya sebatang kara dengan membawa baju yang melekat di badan. Seorang Abdurrahman bin Auf ketika dipersaudarakan oleh Rabi bin Amir, ya, Sa'ad bin Rabi, ya, orang Ansor, ini mereka nggak pernah ketemu mungkin ya, tapi dipertemukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dipersaudarakan, kamu bersaudara sama ini, kamu bersaudara sama ini. Jadi salah satu strategi Rasulullah SAW untuk mengentaskan kemiskinan dan problem ekonomi sosial, ya, kenapa Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, bisa dibayangkan ya, orang-orang muhajirin itu ratusan berpindah dari Mekkah ke Madinah. Maka mereka ketika di Madinah, yang tadinya di Mekkah orang kaya, di Madinah jadi miskin. Yang tadinya orang terpandang di Madinah nggak punya kedudukan. Ya, seorang yang bernama Suhaib Ar-Rumi, dia miliarder. Dia sudah jual itu gedung-gedungnya, penginapannya, hotelnya, sampai punya emas 2 karung, ya, kanan kiri. Tapi ketika mau berangkat dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy, kemudian dikasih pilihan, ya, kamu boleh pergi meninggalkan tempat ini, tapi ingat, kamu datang dulu nggak punya apa-apa loh di Mekah. Sekarang kamu kaya, enak aja mau pergi meninggalkan Mekah dengan membawa harta. Tinggalkan harta itu, silahkan kamu pergi. Maka Suhaib Ar-Rumi berjalan kaki hanya dengan membawa baju yang melekat, tanpa membawa serupiah pun harta. Ya, tapi ini kemudian dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang perdagangannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abdurrahman bin Auf juga begitu. Di rumah di Mekah punya istri, punya anak, punya harta, berangkat ke Madinah nggak punya apa-apa. Sampai di sana dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan sahabat yang bernama Sa'id bin Rabi. Kemudian kata Sa'id bin Rabi, ana agnan nas fil Madinah.
saya ini orang paling mampu, orang kaya di Madinah. Kamu pengen apa? Aku punya rumah 2, yang 1 biar buat kamu. Aku punya kambing sekian, yang separuh buat kamu. Sampai dia mengatakan aku punya istri 4. Ya, kau silahkan pilih. Ya, oh ini paling susah nih Bu. Ya, paling susah nih. Kalau nomor 1, nomor 2 saya sudah praktek begitu kan ya. Saya punya rumah nih, ya silahkan dipakai. Saya punya duitnya, boleh kamu ya. Tapi yang ketiga ini kata Sa'id bin Rabi, aku punya istri 4, silahkan kau pilih mana yang kau suka. Nanti aku ceraikan. Kalau habis masa idahnya silahkan kamu nikahi. Itu betul-betul terjadi. Begitu juga kisah sahabat yang lain. Kita dengar bagaimana ketika dalam satu peperangan seorang sahabat yang mereka mendengar suara teriakan haus, haus, haus. Kemudian si pembawa air minum ini mendekati sahabat tadi. Sampai di sana ketika air mau ditegukkan, di ujung sebelah sana dia mendengar kata-kata haus, haus. Terus dia mengatakan apa? Berikan kepada saudaraku, mungkin dia lebih membutuhkan. Ya, akhirnya sahabat ini membawa air tadi ke orang yang berteriak haus-haus tadi. Ketika mau ditegukkan, dia mendengar lagi suara di sebelahnya. Lalu dia mengatakan haus-haus, dan dia mengatakan berikan kepada saudaraku, mungkin dia lebih membutuhkan. Dan ketika air itu dibawa ke sana, sahabat itu sudah meninggal dunia, belum sempat diminumkan. Akhirnya dibawa kepada yang kedua, dan ternyata dia juga sudah meninggal dunia. Ya, dan dibawa kepada yang pertama, meninggal dunia. Tiga-tiganya tidak sempat untuk mendapatkan air karena begitu lebih mementingkan orang lain. Ya, apalagi cerita yang satu ini barangkali agak unik. Ya, Rasulullah kan mengatakan kalau kamu masak sop, masak daging, kuahnya diperbanyak, itu kan ya. Ya, kemudian tetangganya dibagi, begitu loh. Ya, kalau kita enggak Bu, masak yang diperbanyak fotonya, ya diposting begitu kan ya. Maaf nggak bisa bagi kuah, bisa bagi gambar doang begitu ya. Ya, emang kenyang lihat gambar ya. Sahabat ini memperbanyak, dia mendapatkan daging kemudian dimasak, kemudian dia perbanyak kuahnya, kemudian dia hanya mengambil kuahnya, lalu kaldunya setelah dia tuangkan, dia makan cukup pakai kaldunya, dagingnya dikasihkan ke tetangga sebelah. Tetangga sebelah ini memasaknya lagi, ditambah lagi kuahnya supaya keluar kaldunya, ya. Kemudian apa? Dia hanya mengambil kuahnya lagi. Kemudian dia kasihkan lagi daging itu kepada tetangga di sebelahnya. Sampai kemudian tetangga sebelahnya melakukan yang sama, ya. Sampai 7 rumah dan daging itu kembali lagi ke rumahnya. Masya Allah, ya. Ini ya kayaknya kalau ibu-ibu belum ada yang praktek begini gitu kan ya. Ya, saya juga belum praktek kayak begitu ya. Maksudnya praktek sampai muter 7-7 begitu ya. Itu kayaknya ya betul-betul sebuah gambaran hati yang paling bersih dan mereka membebaskan diri dari kepelitan. Ya, saya pengen kita mungkin levelnya nggak usah muluk-muluk ya, nggak usah pelit sama keluarga sendiri dulu aja deh, begitu ya. Karena fenomenanya juga hari ini kita saksikan ada, maaf, laki-laki suami yang sama keluarganya sendiri pelit. Ya, ini dia begitu apa ya, menahan diri untuk kebaikan keluarganya. Padahal orang yang paling berhak untuk dia baiki itu adalah anak dan istri. Ya, maka salah satu ajaran Islam yang paling luar biasa adalah konsep tentang infak. Dan salah satu infak terbaik yang dianjurkan dalam Islam adalah berinfak untuk anak dan istri. Ya, sehingga ada satu riwayat hadis Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihu ala rajul illa kana malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafa." Tidak berlalu satu hari pun kecuali ada 2 malaikat pada setiap manusia. Lalu malaikat yang sebelah kanan akan mengatakan kepada orang tadi, ya Allah,
berilah infak kepada orang, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Lalu malaikat yang sebelahnya mengatakan, Allahumma ati mumsikan talafa, ya Allah berilah kebangkrutan kepada yang kikir, yang menahan hartanya. Ya, jadi setiap pagi ada dua malaikat, ibu-ibu juga ada dua malaikat ya. Nah malaikat itu akan mengatakan, Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah berilah ganti kepada orang yang berinfak. Malaikat sebelahnya mengatakan, Allahumma ati mumsikan talafa. Dan yang menarik, hadis ini oleh Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin dimasukkan dalam bab keutamaan menafkahi anak istri. Jadi kalau ada seorang suami pagi-pagi itu ngasih uang belanja, itu kata malaikat, Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah berilah ganti kepada orang yang berinfak. Kalau suaminya pelit nggak ngasih uang belanja, malaikat sebelahnya mengatakan, Allahumma ati mumsikan talafa, ya Allah berilah kebangkrutan kepada yang pelit, gitu ya. Nah, ini hadis tolong disampaikan kepada suami masing-masing gitu loh ya. Ya. Mas, mau didongake malaikat yang mana? Gitu loh ya. Nek mau didongake malaikat yang satu ya, ndang kini uang belanja nih gitu loh ya. Tapi nek nggak ngasih uang belanja, malaikat sebelahnya nanti lo yang doa gitu loh ya. Ibu-ibu gimana? Ah, ini salah satunya kotak infak lewat, dengan masukkan. Kalau di rumah punya kotak infak kecil 1000 tiap hari supaya dapat doa malaikat ya. Ibu-ibu coba bayangkan ya, jenengan misalnya dagangan warung di depan rumah, entah tenongan, entah jajanan, terus ada tetangga sebelah lewat. Tiap pagi jam 7 mesti dia lewat di depan warung kita, di depan gelaran dagangan kita sambil ngomong gini, mogo-mogo bangkrut, mogo-mogo bangkrut gitu ya. Jenengan kesel nggak Bu? Mantel nggak sama dia? Beli enggak, doain kebangkrutan. Ah, gitulah kira-kira perbuatan malaikat tiap pagi gitu loh ya. Lewat depan rumah kita ngomong mogo-mogo bangkrut, nek jenengan pelit gitu loh ya. Makanya diusahakan tiap pagi bisa bersedekah apapun. Nggak ada duit Ustadz, ya udah senyumlah sama tetangga begitu loh ya. Ya, buang sampah yang ada di depan rumah itu bagian daripada sedekah. Menolong orang lain itu juga sedekah. Berbuat kebaikan apapun itu bagian daripada sedekah. Idza ra'aita suhan muta'an wa hawan muttaba'an, hawa nafsu yang diperturutkan. Ini terasa sekali kita saksikan kalau hari ini bagaimana orang kikir itu kekikiran ditaati. Ya, hawa nafsu diikuti, wa dunya mu'siratan, dunia itu lebih diutamakan. Kita muhasabah, kita juga masih sangat jauh dari kriteria yang Nabi gambarkan. Ya, terasa sekali kita lebih mengutamakan dunia pada saat dihadapkan pada ya realitas ya. Ya, ibu-ibu saya percaya duit 100.000 kalau kotak infak lewat itu gede banget rasanya, jembatan ya. Tapi kalau ibu-ibu ke mall bawa duit 100.000 ngomel gitu loh ya. Ya Allah, ke mall cuman bawa 100 dapat apa mas gitu kan ya. Ya, lihat bagaimana untuk urusan akhirat biasanya kita begitu berat, tapi kata urusan dunia, misalnya jenengan pegang duit 200 juta, pengen bangun rumah, pengen renovasi, begitu masuk toko perabotan, panorama, mau ganti keramik, mau pasang shower, mau ganti lampu. Kalau ada dua model keramik, yang satu semeter 40.000, yang satu granit 85.000, pilih mana Bu? 85.000. Ada keran harga 10.000 plastik sama keran yang stainless harga 100.000. Kita akan mikir, masa lantainya granit, kerannya 10 ribuan gitu loh ya. Akhirnya ganti yang demikian ya. Showernya yang satu plastik etek-etek sama yang satunya stainless bagus, kita akan milih yang stainless ya. Itu kalau kita punya rezeki biasanya dunya muksirotan ya.
Maka para sahabat begitu memberikan contoh yang luar biasa tentang bagaimana mereka mengutamakan akhiratnya. Dan ini yang keempat nih, kita sedang menghadapi suatu zaman yang ijabu kulli ra'yin bi ra'yih. Setiap orang bangga dengan pendapatnya sendiri. Coba kalau ngikuti acara-acara debat, ada nggak yang debat itu kemudian wah pendapat dia luar biasa? Nah, yang ada Pak, masing-masing bangga. Kamu memang sekolahnya apa? Saya ini pakar. Nah, biasanya begitu kan ya. Saya udah begitu. Ijabu kulli ra'yin bi ra'yih. Setiap orang bangga dengan pendapatnya sendiri. Maka betapa mulianya Imam Syafi'i ketika dia mengatakan, demi Allah, kalau aku sedang berdiskusi atau berdebat dengan seseorang, aku berharap bahwa kebenaran itu datang dari mulut dia. Ya. Kenapa? Kalau seandainya kebenaran itu datang dari mulutku, lalu orang mengikutiku, maka ada dua kemungkinan. Satu, kalau ternyata pendapatku itu betul-betul benar, lalu orang mengikutiku, aku berpotensi untuk takjub, sombong, dan arogan. Dan kalau ternyata pendapatku salah, maka berapa banyak orang yang aku sesatkan. Wah, ini berat banget ya Bu ya. Makanya kadang-kadang begini Bu, setiap kami rapat tengah tahun atau akhir tahun, dalam rapat umum bersama teman-teman, salah satu sang pembawa acara di majelis kami selalu mengingatkan bahwa bersyukurlah kalau nanti pendapat Anda ditolak, dan istighfarlah kalau pendapat Anda diterima. Waduh ya. Itu yang mau usul itu mikir-mikir ya Bu ya. Nah, kan biasanya kalau di sebuah perusahaan usulnya diterima bangga, oh nih lihat nih, ini perusahaan untung gara-gara ide saya gitu kan ya. Nah itu kalau usulnya diterima malah harus istighfar. Kalau ditolak alhamdulillah gitu kan ya. Punya mentalitas kayak gini penting nggak Bu? Penting ya. Saya tadi malam dapat satu quotes menarik dari salah satu tokoh yang lagi viral, Om Tom Lembong yang baru dapat abolisi ya. Dia mengatakan hati-hati dengan kesuksesan, karena apa? Kegagalan yang membuat Anda tawadhu lebih utama daripada kesuksesan yang membawa arogan. Masya Allah itu ya. Ini supaya kita tidak ijabu kulli ra'yin. Maaf ya, para ustadz termasuk yang berpotensi. Oh, peran seperti saya berpotensi untuk ijabu kulli ra'yin bi ra'yih. Mentang-mentang sudah membaca 100 kitab, mentang-mentang sudah lulus S2 atau S3, mentang-mentang sudah mengikuti seminar negara, mentang-mentang itu suka muncul ijabu kulli ra'yin bi ra'yih. Maka beruntung ya kalau orang punya pendapat seperti Imam Syafi'i. Aku berharap kebenaran datang dari mulut lawan saya. Sebab kalau ternyata yang saya ucapkan benar, itu akan berpotensi untuk mendatangkan sifat sombong dan arogan. Kalau pendapatku salah, nanti banyak orang yang ikut tersesat. Nah yang lebih parah lagi, udah salah, arogan lagi gitu ya. Nah ini, jadi sudah dia sombong, tambah lagi menyesatkan. Ini yang banyak sekarang terjadi. Makanya kalau para ulama, ada seorang tokoh nasional, saya lupa namanya, bagus kalimatnya. Dia mengatakan orang-orang zaman dahulu itu mereka banyak sekali membaca, banyak merenung, dan sedikit komentar. Tapi orang hari ini bacanya sedikit, komentarnya banyak sekali. Tapi ada yang lebih parah, belum sempat baca udah komentar gitu loh ya. Ini musibah yang paling besar ya. Maka saya menyarankan ibu-ibu nggak usah komen di medsos-medsos ya. Hari ini banyak musibah dengan netizen buzzer-buzzer yang kita terpancing untuk komen karena nonton sebuah potongan gambar, nonton sebuah video cuman sekian detik, tapi komentarnya macam-macam, padahal kita nggak ngerti behind the scan-nya itu kayak apa gitu loh ya. Latar belakangnya kayak apa, main kita komentar saja ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ya yang Nabi ingatkan, hendaknya kamu amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Nanti akan ada 4 keadaan ini. Kemudian Rasulullah menekankan lagi, fa inna min waraikum ayyaman.
Ya, di belakang kamu, di akhir zaman nanti akan ada masa-masa, akan ada hari-hari as-sabru fihinna misdul qabdi alal jamri. Orang yang bersabar pada masa itu seperti para penggenggam bara. Ya, lil amil fihinna mislu ajrinya khamsina rajulan. Orang yang bersabar pada masa itu pahalanya 50 kali lipat kalian. Maka Abdullah bin Mubarak kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ajru khamsina rajulan minna aw minhum, 50 kali lipat kami atau 50 kali lipat mereka? Maka Rasul mengatakan 50 kali lipat kalian, bukan 50 kali lipat mereka. Para ummahat yang dirahmati Allah, apakah kita sudah mengalami zaman ini? Iya, tetapi tidak setiap kita mengalami atau mendapatkan kualitas kesabaran yang dijanjikan Rasulullah. Kalau saya boleh berpendapat, siapa kira-kira orang di zaman sekarang yang mereka bersabar memegang agama Allah dan mereka mendapat pahala 50 kali lipat para sahabat? Saya ingin mengatakan mereka adalah warga Gaza hari ini. Ya, mereka lah orang yang layak mendapatkan janji bahwa pahala mereka 50 kali lipat para sahabat, karena kesabaran mereka adalah kesabaran yang tidak pernah mampu dipikul oleh manusia manapun. Ya, Anda bisa melihat lapar mereka tuh bukan lapar aku lapar pengen makan, bukan, tapi lapar yang usus mereka teriris-iris, terpotong-potong gitu ya. Lapar yang sampai pada level tinggal kulit yang membalut tulang begitu kan. Lapar yang sudah pada level menggerakkan tubuh itu sudah tidak mampu. Ya, saya yakin di antara kita tidak akan ada yang pernah mampu bersabar sebagaimana kesabaran mereka. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa yang bisa kita lakukan? Ya, salah satu doa yang saya ingin ibu bapak ya amalkan itu adalah doa supaya kita mendapatkan keberkahan dari penduduk Syam, penduduk Gaza hari ini. Allahumma asyrikna ma'ahum fil ajr. Ya Allah, ikut sertakan pahala mereka buat kami. Ya, mahmalam na'mal misla amalihim, walaupun kami tidak mengamalkan seperti yang mereka amalkan. Ikutkan kebaikan mereka pada kebaikan kami. Ikutkan pahala mereka pada pahala kami. Ya, tolong samakan pahala mereka dengan pahala kami. Ya, artinya apa? Kita mendapatkan cipratan keberkahan mereka karena doa-doa kita. Setiap ibu bapak makan, minum, coba selipkan kalimat Allahumma at'im ahlal Gaza. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bisa ya Allah berilah makan kepada penduduk Gaza. Beri mereka minum dari rahmat-Mu ya Allah. Waskihim birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, pokoknya selalu dikenang. Makanya jangan bosan-bosan ya melihat gambar Gaza ya. Ya, jangan buru-buru di skip, tapi dihayati. Ya, kenapa? Wallahi saya merasa yakin bahwa yang berhak mendapatkan pahala 50 kali lipat para sahabat hari ini adalah seperti yang dialami oleh warga Gaza hari ini, di mana mereka tetap teguh, sabar, mereka hanya mengadukan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka betul-betul ikhlas menerima cobaan ini. Ya, jadi yang mereka lakukan bukan mereka kemudian teriak-teriak seakan-akan tidak ridho, mereka ridho, cuman mereka sampai pada level kalian itu kaum muslimin saudara kami punya hak. Kalau kalian semacam itu, terakhir kemarin puncaknya mereka mengatakan kalimat yang membuat para ulama seluruh dunia yang hatinya bersih teriris-iris betul ketika ya Abu Ubaidah mengatakan antum khusumuna yaumal qiyamati indallah. Kalian besok nanti akan berhadapan dengan kami di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang akan kalian jawab nanti di hari kiamat? Itu kalimat yang membuat para ulama ketakutan semuanya. Ya, tidak mengatakan aduun ya, bukan mengatakan aduun dari musuh, tapi khusum. Kalian nanti akan bersengketa dengan kami. Ya, saya khawatir kata Abu Ubaidah, kalau kalian tidak ikut ambil bagian besok di hari kiamat, Allah akan bertanya tentang kami kepada Anda. Dan Anda tidak bisa menjawab, disitulah kalian menjadi musuh. Jadi khusumah itu artinya begini Bu, ya. Khusumah itu artinya begini. Anda punya tetangga yang kelaparan luar biasa, terus Anda makan kenyang.
ya, terus tetangganya mati kelaparan, maka besok dari kiamat kita akan ditanya sama Allah, gimana nasib tetanggamu? Itu khusum namanya, ya. Anda dikasih suami oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, suami Anda sudah baik, sudah ini, tapi Anda kemudian melakukan berbagai macam pelanggaran, dosa yang membuat suami menjadi kecewa, sakit hati, maka Allah akan bertanya kepada suami, gimana ya yang dilakukan istrimu? Istriku begini-begini. Suami Anda juga bisa dikhusum jadi Anda ketika ditanya apa yang sudah kamu lakukan kepada istrimu, ya, dan ternyata dia nggak bisa menjawab, maka dia akan bermusuhan dengan Anda. Ini namanya khusum, ya, berseteru di hari kiamat. Kenapa? Karena ada hak-hak dia yang tidak kita penuhi, ya. Tentu saja kita di sini hanya bisa menangis. Rakyat jelata macam kita ini mentok-mentok hanya doa. Maksimal kita hanya bisa infak. Itu pun kita nggak punya jaminan akankah betul-betul sampai ke sana dengan selamat, begitu kan, ya. Tapi ya sudah, ya, Rasulullah mengingatkan bahwa yang berdosa adalah yang mengkhianati amanah tersebut. Kalau jenengan sudah mengeluarkan infak untuk warga Gaza lalu kemudian tidak sampai, bukan salah Anda. Anda bisa mengatakan di hadapan Allah, aku sudah memberikan sesuai kemampuanku ya Allah. Maka kalau yang begini-begini insya Allah tidak menjadi khusum, tidak menjadi seteru nanti di hari kiamat, ya. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis pertama yang kita diingatkan tentang bagaimana beratnya hidup di akhir zaman. Kemudian hadis berikutnya, Anas bin Malik mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihinna 'ala dinhi kal qabidi 'alal jamri. Akan datang suatu zaman ketika orang yang bersabar dalam agamanya bagaikan orang yang menggenggam bara. Saya ingin kaitkan dengan satu tema yang dalam 1 bulan ini saya banyak angkat, ya, yaitu tentang jalan keluar dari kegelapan, ya. Bagaimana kita bersabar menghadapi hari-hari kita. Kita ingin belajar dari kisah Nabi Yunus alaihissalam ketika Nabi Yunus harus bersabar dalam kegelapan yang berlipat-lipat. Kita tahu bahwa Nabi Yunus alaihissalam harus hidup dalam kesempitan dan kegelapan yang saya belum temukan ada bandingannya. Musibah apapun, sakit apapun, bencana dan ujian apapun yang menimpa pada kita, secara nalar dan logika masih bisa dicari solusi dan jalan keluarnya. Misalnya Anda sakit bertahun-tahun, kira-kira secara logika masih punya harapan sembuh nggak? Masih punya, ya. Ada orang divonis hukuman seumur hidup, ada harapan bebas nggak? Ada. Bahkan yang divonis hukuman mati ada. Yang divonis 4,5 tahun apalagi dapat abolisi, itu kan, ya. Jadi kalau ujian-ujian di dunia ini, Anda saya punya utang 1 miliar bahkan, ada harapan untuk lunas, ya. Namun jamaah sekalian, ujian yang menimpa kepada Nabi Yunus alaihissalam adalah ujian yang secara nalar kita nggak nemukan apa solusinya, ya. Kenapa? Syarat manusia hidup itu ada 4. Ada makanan, ada minuman, ada udara, ada cahaya, dan 4-empatnya ini tidak ada di perut paus, ya. Paus walaupun mulutnya itu besar lebar, tetapi tenggorokannya, kerongkongannya itu kecil, sehingga nggak ada orang bisa masuk ke perut paus itu dengan selamat, ya, kecuali ada satu paus namanya paus sperma yang memang rongganya besar, begitu kan, ya. Itu, tetapi perut paus itu bukan seperti ruangan seperti ini yang nyaman, adem, ada AC-nya, enggak, ya. Perut paus itu isinya asam amino, ya, yang kita nggak mungkin bisa bertahan hidup dalam tempat semacam itu. Adanya kesempitan dan kegelapan, dan secara nalar nggak mungkin Nabi Yunus selamat. Apalagi dalam menafsirkan ayat nada fi zulumat, Nabi Yunus berdoa dalam kegelapan yang berlipat-lipat, ya. Kegelapan yang berlipat-lipat itu ada yang mengatakan 1 kegelapan paus, kegelapan perut paus, 2 kegelapan dasar lautan, 3 kegelapan waktu malam. Tapi ada yang mengatakan bahwa ikan paus yang memakan Nabi Yunus itu dimakan lagi oleh paus yang kedua. Paus yang kedua dimakan lagi oleh paus yang ketiga. Betul-betul mustahil untuk bebas. Tetapi pada akhirnya Nabi Yunus bisa selamat. Apa rahasianya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah bukan karena Nabi Yunus dulunya ahli tasbih, ahli ibadah, ahli zikir, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, pasti Nabi Yunus mati di perut paus. Nabi Yunus akan tinggal di perut paus sampai kiamat, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, maka ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil pada kisah Nabi Yunus kalau kita menghadapi ujian. Bagaimana kita bisa selamat dari ujian tersebut, ya. Pertama, ya, Nabi kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wala takun kasohibil hut. Kamu jangan seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus ini meninggalkan amanah, yaitu dakwah kepada umatnya. Karena setelah didakwahi kok pada lari, didakwahi kok nggak ada yang mau ikut, Nabi Yunus takut azab Allah itu menimpa. Akhirnya Nabi Yunus lari meninggalkan kampung Ninawa. Ketika Nabi Yunus meninggalkan itulah kemudian wadonna alla naqdir alaih. Nabi Yunus menyangka kami tidak akan mengujinya, dan betul-betul Nabi Yunus diuji. Apa ujiannya? Kapal tersebut adalah fulkil mashun, ya, id abaqa ilal fulkil mashun fasahama fakana minal mudhadin. Nabi Yunus masuk dalam perahu yang sudah penuh muatan. Akhirnya nanggoda mengatakan harus ada satu yang menceburkan dirinya ke laut. Akhirnya Nabi Yunus minal mudhadin, namanya muncul terus sampai undian yang ketiga kalinya Yunus, Yunus, Yunus. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Akhirnya Nabi Yunus menceburkan diri ke laut, ditelan oleh paus dalam keadaan tercela. Maka jamaah yang dirahmati Allah, di sini ada pesan jangan ego, jangan meninggalkan amanah. Karena kalau kita ini mampu, Nabi Yunus mampu berdakwah. Buktinya apa? Buktinya setelah nanti dikembalikan Allah kepada kaumnya, ya, fa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Kami utus Nabi Yunus sampai 100.000 orang yang masuk Islam, bahkan lebih, ya. Artinya Nabi Yunus punya kemampuan. Maka di sini saya mengambil pelajaran, kalau ada di antara kita yang diberi Allah kemampuan mendapatkan 100 juta, kok cuman ngambil 1 juta atau 2 juta, sisanya dipakai buat tidur-tiduran, males-malesan, mager, santai, keluyuran, nggak jelas, ini egois. Padahal dia punya kemampuan mendapatkan 100, kok cuman ngambil 2, sisanya waktunya dipakai buat yang nggak ada manfaatnya. Padahal kalau dia mendapatkan 100, berapa banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat. Saya juga katakan, kalau ada ustadz yang cerdas, otaknya encer, hafalannya kuat, belajarnya tekun, sehari bisa 300 halaman, kok cuman baca sehalaman 2 halaman, sisanya buat nonton, buat jalan-jalan, buat yang tidak menunjukkan semangat menuntut ilmu. Akhirnya masyarakat yang membutuhkan nggak dapat ilmu dia. Akhirnya ketika ditanya dia nggak bisa menjawab, padahal dia punya kemampuan untuk belajar. Saya khawatir ini ustadz kena pasal egois gitu loh, ya. Ibu-ibu juga, ya. Pak Sutri harusnya dia sehat, duitnya banyak, lah kok anaknya cuma 1, padahal mampunya 10, gitu ya. Misalnya loh Bu, misalnya, moh aku 2 anak 5, kakean 1 aja, nah itu egois. Padahal Rasul mengatakan menikahlah engkau dengan wanita yang banyak anak, subur kandungannya. Kok milihnya cuma 1 tok, begitu kan? Padahal rumahnya lantai 3, anaknya cuma 2, gitu kan? Ya, ini egois ya Bu, ya. Intinya maksimalkan rezeki yang Allah berikan, jangan disia-siakan, ya. Yang kedua yang bisa kita ambil dari Nabi Yunus apa? Nabi Yunus mengajarkan adab dan etika dalam berdoa. Bu, biasanya kalau jenengan sakit doanya apa? Ya Allah sembuhkan saya. Nek jenengan punya utang doanya gimana? Lunasi utangku ya Allah. Jenengan nggak punya duit doanya gimana? Ya Allah berilah kami rezeki, ya. Jenengan anaknya lagi ujian sekolah, doanya gimana? Mudah-mudahan lulus ya Allah, ya. Biasanya kita kalau doa itu to the point. Kira-kira nek jenengan di perut ikan paus itu doanya gimana? Ya,
Nah, mungkin kita akan berdoa, ya Allah selamatkan, keluarkan saya dari perut paus. Nah, Nabi Yunus tidak mengatakan demikian. Nabi Yunus tidak bilang, ya Allah selamatkan aku, keluarkan aku dari perut paus. Tapi Nabi Yunus hanya mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya. Kenapa? Ini pelajaran penting buat kita sebagai hamba. Kalau saya punya karyawan, karyawannya sering bolos, berangkat sering telat, di kantor sering error, perusahaan sering dibuat rugi, teman-teman bikin gak nyaman kerjanya gara-gara dia, terus dia kena masalah, punya utang, anak opnam, istri minta cerai, terus dia datang ke saya ngomong begini, ya bos saya gajinya naiklah 10 kali lipat, jangan cuman segini, gitu ya. Atau saya diangkatlah jadi general manager, jangan cuman staff. Kira-kira karyawan kayak gini pantasnya kita apain, Bu? Nah. Oh, kamu ini nggak dipecat sudah beruntung loh, gitu ya. Nah, kita juga begitu, ibu-ibu, ya. Kita ini banyak salah, banyak dosa, banyak melakukan maksiat, datang-datang kepada Allah minta supaya problem selesai. Akan beda ceritanya kalau karyawan yang tadi itu datang dengan mengatakan, bos saya ingin minta maaf, saya banyak salah, saya sering bolos, saya sering telat, saya sering error, saya bla 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 bla, tapi saya emang lagi mumet bin pusing karena saya banyak utang, anak opnam, istri minta cerai lagi, ya tolong saya tetap cinta dan semangat kerja di sini, cuman saya emang lagi mumet aja gitu ya. Maka kalau ada karyawan kayak begitu, kita mungkin akan kasihan, gitu kan? Ya sudah, kamu tetap kerja di sini, semangat ya. Insya Allah nanti saya bantu. Mungkin kita akan mengatakan begitu, ya. Maka kita menghadap Allah jangan buru-buru minta solusi, tetapi apa? Sadari dosa kita, kelemahan kita, maksiat kita, sebelum kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil, Nabi Yunus itu disebut Allah apa? Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah bukan karena dulunya Nabi Yunus itu ahli tasbih, ahli zikir, ahli doa, berarti kita perlu punya simpanan kebaikan yang banyak. Ya, logikanya begini, ibu-ibu. Kalau saya punya karyawan yang sudah bekerja 25 tahun, dia sangat loyal, dia yang paling banyak memberikan saya keuntungan, dia semangatnya mengkonsep, melakukan transaksi, memarketingkan, ya dia pokoknya tembus target terus, targetnya 100 juta dia bisa 300 juta misalnya, sehingga kemudian perusahaan ini bagus dan berkembang, ya. Suatu hari dia pinjam mobil perusahaan lalu kecelakaan, ya, maka kita akan menjenguk dan mengatakan, udah gak usah mikirin mobilnya, yang penting kamu selamat, bawa ke ruang kelas 1 kalau perlu VIP. Mungkin kita akan gitu kan, ya. Kenapa? Karena ini karyawan yang punya simpanan kebaikan. Saya punya teman, dia manajer perusahaan, orangnya luar biasa. Ketika dia punya kasus dengan polisi dan aparat, ya, itu bosnya datang kemudian saya tebus 1 miliar, yang penting dia bebas. Begitu. Kenapa? Karena dia punya jasa, ya. Tapi bayangkan kalau ada karyawan baru kerja 3 hari, udah minjem mobil perusahaan, nabrak nyemplung jurang, gitu kan, ya. Kira-kira kita jadi bos gimana? Ini karyawan pembawa sial kayaknya nih, ya. Baru kerja 3 hari udah bikin rugi perusahaan, ya. Nah, sama, ya, walaupun tentu ada perbedaannya. Kalau jenengan hidup, misalnya ada seorang hamba yang dia banyak maksiat dan dosa, ketika kemudian kena musibah baru ke masjid, ya Allah tetap senang daripada datang ke dukun, gitu kan, ya. Tetap kamu lebih baik datang ke masjid. Tapi kenapa datang ke masjidnya pas lagi susah? Tapi kenapa mendekatnya kepada Allah pas lagi butuh, gitu kan, ya. Maka di sini Rasul mengatakan, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisiddah. Ingatlah Allah ketika kamu sedang longgar, sedang sehat, sedang lapang. Nanti Allah akan mengingat kamu ketika kamu sedang susah. Jamaah sekalian, hidup kita nggak mungkin senang terus, ya tidak? Ya, suatu saat kita sakit, kita kehilangan, kita susah, kita menderita. Maka pada saat itu kita sangat butuh perhatian Allah. Bagaimana supaya Allah perhatian sama kita? Kita harus perhatian ketika kita sedang lapang, sehat, longgar, nyaman.
Ya, ibu-ibu, ada warga Papua yang sakit kecelakaan, ada yang nengok nggak di sini? Ada yang nengok nggak? Nggak ada. Kenapa? Siapa yang kenal? Gitu kan? Emang dia siapanya saya? Gitu kan? Ya, jenengan nggak mungkin nengok dia, ya tidak? Lawang dia nggak kenal jenengan, jenengan nggak kenal dia. Tapi kalau tetangga sebelah sudah hidup 20 tahun, tiap pagi suka nganterin jajan, kalau tiap bulan suka bawain oleh-oleh, kadang-kadang Masya Allah ya, anak-anak kita dikasih uang saku sama dia. Terus pokoknya nih tetangga baik banget. Kok kita denger dia kena musibah, sakit, masuk rumah sakit. Kira-kira jenengan sebagai tetangga gimana? Masya Allah ya. Jangankan tetangga sebelah, jenengan punya temen yang tinggalnya jauh tapi perhatiannya luar biasa, suka ngasih hadiah, suka ngasih ini dan sebagainya. Ketika kita dengar dia sakit atau dia kena musibah, kita bela-belain untuk datang, macam kayak gitu. Begitulah hubungan kita dengan Allah. Kalau kita di waktu sehat, lapang, duit longgar, badan sehat, rajin ibadah, rajin memberi, besok pas kita jatuh, besok pas kita sakit, kena musibah, Allah akan datangkan, Allah akan ingat kita. Itu logika yang paling mudah untuk diterima. Maka sebelum kita ya mengalami zaman-zaman yang berat, mengalami kondisi yang sulit, di kondisi kita sedang lapang, ayo ya harus banyak punya simpanan ya. Maka di situ Allah mengatakan apa? Falaula annahu kana minal musabbin. Kalaulah bukan karena Nabi Yunus itu ahli tasbih, maka pasti tinggal di perut paus sampai mati. Fir'aun itu sama Nabi Yunus lebih berat Nabi Yunus. Fir'aun itu cuma hampir tenggelam. Kalau Nabi Yunus sudah di dasar lautan, ya, di perut paus lagi. Ya, secara logika lebih ringan mana ujiannya Nabi Yunus dengan Fir'aun? Fir'aun, begitu kan? Ya. Tapi Fir'aun di saat megap-megap kemudian dia mengatakan amantu billadzi amanat bihi banu Israel. Saya sekarang beriman sama Tuhannya Nabi Musa. Saya beriman sama Tuhannya Bani Israel, gitu kan ya. Maka Fir'aun nggak diterima tobatnya. Kenapa? Fir'aun nggak punya simpanan kebaikan, adanya simpanan dosa dan kejahatan. Maka sekalian ditenggelamkan. Jadi dalam riwayat ketika Fir'aun itu mau bertobat, itu malaikat mau nyumpel mulutnya. Kenapa disumpel mulutnya? Karena takut tobatnya diterima sama Allah. Karena malaikat udah gregetan banget sama Fir'aun gitu loh ya. Jangan sampai Fir'aun tobat gitu kan ya. Sebaliknya ibu-ibu tahu, ketika Nabi Yunus di dasar lautan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, malaikat yang di arasnya Allah itu ngomong begini. Ini hadisnya sahih ya. Dia mengatakan, "Ya Rabb, suara siapa ini? Kami kok akrab ya? Kok ini nggak asing suaranya? Tapi sepertinya berada di tempat yang aneh dan tidak biasa." Maka Allah mengatakan, itu adalah suara hambaku Yunus, tapi dia di perut ikan paus di dasar lautan. Oh, pantas suaranya kok agak aneh begitu. Ya, kan kalau zikir di masjid beda nggak Bu sama zikir di alam kubur gitu kan? Ya, ya. Kalau dengan zikir dalam kondisi kejepit begitu kan, zikirnya sambil merintih-merintih begitu kan ya. Nah ini Nabi Yunus juga begitu, kata malaikat, ini suaranya kami hafal, tapi kok ternyata apa? Ya, tapi kok suaranya agak beda begitu. Kata Allah menjelaskan, iya, itu suara hambaku Yunus, tapi dia dalam perut paus di dasar lautan. Maka malaikat kemudian mengatakan, ya Rob, selamatkan dia. Ibu-ibu sekalian, kita butuh doa malaikat, gitu ya. Siapa yang didoakan malaikat? Banyak. Tadi saya sudah sebutkan, yang suka infak pagi hari, oke? Yang kedua siapa? Yang sholatnya di sop 1 dan sop 2, itu spesial doa malaikat. Yang ketiga siapa? Yang datang di majelis taklim. Jadi yang rajin itu malaikat apal. Ya, oh ini ibu ini datang lagi. Oh ini selalu di depan, ini nggak pernah absen. Sampai malaikat itu pernah protes sama Allah ketika Allah nyuruh tolong semua yang hadir di majelis taklim itu ya dapat berkah, dapat ini, dapat macam-macam. Malaikat bilang, ya Rob, tapi itu ada satu yang datang belakangan, dia cuma pengen cari jajanannya aja ya Rob, begitu loh ya. Ya, dia nggak niat taklim, dia datang ke situ karena ada kuenya, karena ada snacknya. Maka ketahuilah apa? Pokoknya semua yang di majelis taklim catat, begitu loh ya. Itu padahal malaikat ini protes loh. Ini hadis sahih loh ya. Ya.
Jadi ternyata datang ke majelis taklim niat pengen dapat jajan, tetap dapat berkah. Ya. Saking mulianya majelis taklim, apalagi niatnya lurus, ya. Jadi malaikat tuh ngerti, ini paling jaluk jajan, ya. Gitu ya. Paling ini cuman pengen numpang tidur ini, begitu kan ya. Itu malaikat ngerti. Tapi karena dia di majelis ilmu, sama Allah disuruh apa? Catat semuanya. Inilah berkahnya Pak, majelis taklim. Kemudian yang keempat apa? Yang didoakan malaikat, yang suka doain temennya. Ya, di kegoiban. Ya dengar temannya sakit, ya Allah sembuhkan Quran, ya Allah. Tahu tetangga sebelahnya itu lagi bangkrut, ya Allah baikkan ekonominya, ya Allah. Maka malaikat akan mengatakan amin walaka bimislihi, dan engkau akan mendapatkan seperti yang kamu minta. Jadi ini jurus paling gampang keluar dari masalah. Kalau misalnya ya ada di sini wanita jomblo yang belum dapat jodoh, maka doakan wanita jomblo lainnya, ya Allah berilah jodoh dia, ya Allah. Doa kita mungkin nggak terkabul, tapi malaikat di sebelah kita bilang apa? Amin walaka bimislih. Mudah-mudahan kamu juga dapat jodoh, begitu loh ya. Amin walaka bimislih. Mudah-mudahan kamu juga sembuh kayak Allah kasih kesembuhan. Mudah-mudahan Allah juga kasih rezeki. Itu doanya malaikat. Nah, doanya malaikat ini mustajab. Terakhir ya, yang didoakan malaikat itu siapa? Orang yang yu'allimin nasal khair, yaitu orang yang suka mengajarkan kebaikan kepada orang lain ya. Para ustadz, guru TPA, guru TPQ, termasuk jenengan ngajari kepada anak menantu ya, mengajari ya makan itu tangan kanan, baca bismillah, itu mengajarkan kebaikan. Termasuk jenengan punya keahlian, pinter masak, pinter jahit, pinter bikin ini, bikin itu, tetangganya diajari sampai kemudian bisa bisnis sendiri. Itu muallimin nasal khair. Nah, orang yang setiap hari itu semangatnya ngajarkan kebaikan, wa innal malaikata la yusallina ala muallimin nasal khair. Malaikat akan mendoakan orang-orang yang suka mengajarkan kebaikan. Para umat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini cara yang diajarkan oleh Nabi Yunus kepada kita ya, harus punya adab dan etika ketika berdoa. Kemudian apa? Peka kalau dapat peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Harus punya simpanan. Karena orang yang hidup punya simpanan itu akan lebih tenang daripada mereka yang bonek gitu ya. Ya. Dengan kalau mau apa-apa punya simpanan itu selalu lebih nyaman dan lebih tenang daripada kalau kita tidak memiliki apapun. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada pagi hari ini sampai hadis yang ke-89. Insyaallah pekan bulan berikutnya masuk pada pembahasan munculnya kelompok ingkar sunnah. Aku qouli hada wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.